اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Jadi yang menyebabkan manusia itu tidak mau mengetahui kekuasaan Allah, menyebabkan manusia itu tidak pernah mau dekat dengan ulama, menyebabkan manusia itu tidak mau beribadah, dekat kepada mengikuti sunnah Nabi, atau bermajelis, berkumpul dengan orang-orang yang ahli hikmah, karena manusia terlalu cinta dengan dunia, sehingga mereka berpikir dunia itu bisa diatur oleh dia. Nah, itu cirinya, Pak. Dia berpikir dunia itu bisa diatur. Padahal dia tidak sadar. Orang kaya bisa bikin rumah sakit, Pak, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Ya kan? Orang kaya bisa bangun rumah sakit, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Orang kaya bisa bikin rumah sekolah, bisa bikin pondok pesantren, bisa berbuat perguruan tinggi, tapi tidak bisa membeli ilmu. Nah, itu contoh-contoh supaya kita sadar. Duit banyak, bisa bikin rumah sakit, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Duit banyak, bisa bikin pondok pesantren, bikin sekolah yang hebat, bikin perguruan tinggi yang hebat, tapi dia tidak bisa membeli ilmu. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Pak Ji, baca artinya Pak Ji. Kacamata yang terang. Apa yang ini? Tidak terang, ada kacamata lah. Ya, ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah mati. Nah, dalam kurung kering. Sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami, agar kamu mengerti. Ya. Kalimat awal diawali dengan kata-kata perintah, i'lamu, ketahuilah, ya kan? Itu kalimat perintah. Seperti sama kita kalau pergi, bahasa Arabnya zahabah, pergi. Saya pergi, azhabu. Kalau pergilah, izhab, ya kan? Alamah, mengetahui. Ketahuilah, i'lamu. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah bahwa Allah menghidupkan bumi setelah mati. Artinya kering. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran Allah agar kamu mengerti. Kalimat ini ada 3 kata kuncinya, Pak. Pertama, kata-kata i'lamu, ketahuilah. Ya kan? Ketahuilah. Kemudian di tengah ada kata-kata ayat. Ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu artinya tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Supaya apa? Perintahnya ketahuilah tentang ayat-ayat Allah, ditutup dengan kalimat
la'allakum ta'qilun, supaya kamu berpikir. Atau bisa jadi ditutup dengan kalimat afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Tapi dalam konteks ayat ini ditutup dengan kalimat la'allakum ta'qilun, supaya kita menjadi bagian dari orang-orang yang berpikir. Jadi kalau perintah Allah itu i'lamu, ketahuilah tentang tanda-tanda kebesaran Allah, tapi manusianya tidak mau berpikir, tidak mau menganalisa, tidak mau belajar dan memahami, termasuk bagian orang-orang yang tidak mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ayat ini sebenarnya diawali dengan kalimat fi'il amar, i'lamu. Bahasa Allah tuh mengancam, oi manusia, ini nak. Nah, itu nak. Perintahnya tuh kan. Sama seperti surat Al-Isra. Ada kalimat Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayati. Ada kalimat ayatnya di situ. Jadi perjalanan peristiwa Isra wal Mi'raj itu pun mengajarkan kepada manusia bahwa Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad ini tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, kalimat ini juga ada di dalam ayat ini. Ya, ada di dalam ayat ini untuk manusia mengerti supaya berpikir agar tanda-tanda kebesaran Allah. Pertanyaannya, kembali kepada kalimat awal. Untuk apa kita mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah? Kan kalimat awalnya i'lamu, ketahuilah. Pertanyaan pertama dalam tafsir ayat ini, untuk apa kita mengetahui akan tanda-tanda kebesaran Allah? Ayo belajar dulu kita. Ya. Mulai satu-satu. Untuk apa kita mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah? Mikir dulu. Untuk kita bersyukur. Hubungkan dengan kalimat akhir, berpikir. Cara mengambilnya. Ayo. Hubungkan dengan kalimat akhir. Belajar menerjemahkannya. Kalimat awal i'lamu, di tengah ada kalimat la ayah, dan diakhiri dengan tutup kalimat la'allakum ta'qilun. Ketahuilah akan tanda-tanda kebesaran Allah agar kita menjadi orang-orang yang berpikir. Pertanyaan pertama, untuk apa kita diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini mengetahui akan tanda-tanda kebesaran Allah? Ya, tadi karena supaya kita bersyukur. Yang lainnya, agar kita mengerti kalau kita kecil. Agar kita itu sadar bahwa kita ini kecil, bisa. Itu adalah hamba. Ya, kalau hamba itulah jelas. Dari awal kita ini hamba. Ya, betul. Supaya kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah. Ya, yang lain. Di sini kan diajarkan kita supaya berpikir. Kalimat akhir. Ayo, berpikirlah. Kenapa kita harus diajarkan untuk mengetahui? Baik. Untuk apa? Menunjukkan bahwa Allah itu ada. Oke, terus yang lain. Dan bahwa yang ada di langit dan bumi ini semuanya diciptakan
Ya. Adanya langit dan bumi itu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk apa kita mengetahui itu? Langit dan bumi itu adalah ayat-ayat Allah. Itu jadi maksudnya. Beriman itu jelas. Nah, ini kita balik pertanyaannya. Karena ayat ini diawali dengan kalimat i'lamu annallaha, ketahuilah bahwa Allah bahwa bumi ini awalnya kering, diciptakan itu mati. Ya kan? Mati, tidak ada kehidupan sama sekali. Dan di bumi ini pertama kali diciptakan oleh Allah itu tidak ada kehidupan. Kemudian kalimat tengah la ayah, tanda-tanda kebesaran Allah. Artinya ketika Allah menciptakan bumi ini dalam kondisi yang mati, itu juga bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak ada kehidupan sama sekali. Nah, untuk apa Allah mengajarkan dari tanda-tanda kekuasaannya itu? Supaya kita itu berpikir dan mengetahui untuk apa? Agar kita menyembah kepada Allah. Oke, supaya kita menyembah kepada Allah. Beribadah. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi ini awalnya mati, kering, tidak ada kehidupan sama sekali. Supaya manusia itu mengenal akan tanda-tanda kebesaran Allah atau ayat-ayat Allah. La'allakum ta'qilun, supaya kita berpikir. Pertama, kenapa kita harus mengetahui kekuasaan Allah di sini? Tadi sudah ada sedikit yang menyindir bahwa kita sadar kita itu adalah makhluk yang diciptakan. Allah itu adalah zat pencipta. Kita itu adalah makhluk yang diciptakan. Artinya kalau kita ini makhluk yang diciptakan, kita harus sadar bahwa kita mempunyai keterbatasan akan segala sesuatu. Keterbatasan dan kelemahan. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita ini makhluk yang penuh keterbatasan, penuh dengan kelemahan dan kekurangan, kita sadar bahwa kita ini makhluk, kita berpikir, menganalisa, belajar dan belajar, maka akan timbul dalam jiwa kita ini bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Tidak ada apa-apanya. Ya, makanya aku sering buat bahasa, jangan terlalu mengejar dunia, pada nanti akhirnya kita akan meninggal dunia. Kan? Nah, jadi ayat ini mengajarkan kepada kita sebagai hamba yang diciptakan, i'lamu, ketahuilah, kata Allah. Fi'il amar di situ, perintahnya sangat tegas. Bahasa Qur'annya mengancam, manusia ketahui, sudah banyak tanda-tanda kebesaran yang kuajarkan kepada kalian supaya kalian tuh berpikir. Berpikir di sini artinya kamu itu adalah makhluk yang kuciptakan yang ada batas akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, apa penyebab manusia tidak bisa memahami akan tanda-tanda kebesaran Allah? Apa penyebabnya? Kira-kira. Sehingga dia tidak pernah beribadah kepada Allah. Sehingga dia tidak pernah berusaha mendekatkan diri kepada Rasul. Sehingga mereka itu tidak pernah mendekatkan diri kepada orang-orang yang soleh. Selalu menjauh kepada Allah, selalu menjauh kepada ulama, selalu berjauhan untuk tidak pernah mau belajar. Apa yang menyebabkan manusia itu seperti itu? Pak Haji, kira-kira. Yang menyebabkan dia nggak mau berpikir tentang dirinya itu sebagai hamba. Ya, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Yang bisikan itu, iya, luar biasa. Yang lain, kita mulai berpikir. Karena kalimat akhir berpikir. Kalau tadi perintahnya mengetahui kekuasaan Allah, sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan manusia itu tidak mau mengetahui kekuasaan Allah? Nah,
Karena manusia dia berpikir bisa mengatur kehidupan dunia ini. Ya kan? Karena manusia karena terlalu cinta dengan dunia, seolah-olah dia berpikir akan hidup sepanjang masa dan bisa mengatur dunia. Contoh Fir'aun. Ya kan? Fir'aun itu ketika dia memproklamirkan diri dia sebagai sebagai Tuhan, artinya dia berpikir bahwa dunia ini bisa diaturnya. Ya kan? Jadi yang menyebabkan manusia itu tidak mau mengetahui kekuasaan Allah, menyebabkan manusia itu tidak pernah mau dekat dengan ulama, menyebabkan manusia itu tidak mau beribadah, dekat kepada mengikuti sunnah Nabi, atau bermajelis, berkumpul dengan orang-orang yang ahli hikmah. Karena manusia terlalu cinta dengan dunia, sehingga mereka berpikir dunia itu bisa diatur oleh dia. Nah, itu cirinya, Pak. Dia berpikir dunia itu bisa diatur. Padahal tidak sadar, orang kaya bisa bikin rumah sakit, Pak, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Ya kan? Orang kaya bisa bangun rumah sakit, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Orang kaya bisa bikin rumah sekolah, bisa bikin pondok pesantren, bisa berbuat perguruan tinggi, tapi tidak bisa membeli ilmu. Nah, itu contoh-contoh supaya kita sadar. Duit banyak bisa bikin rumah sakit, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Duit banyak bisa bikin pondok pesantren, bikin sekolah yang hebat, bikin perguruan tinggi yang hebat, tapi dia tidak bisa membeli ilmu. Nah, itu yang Allah maksud tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita di sisi lain supaya kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, supaya kita sadar dengan seperti itu kita akan sampai kepada titik nol. Ya. Kita pernah mendengar kata-kata pasrah kepada Allah. Nah, sebelum aku uraikan tentang sampai ke pasrah itu, kira-kira Pak Haji, ketika kita sudah berkata, berucap, aku pasrah kepada Allah, kira-kira sebelum sampai kepada pasrah itu apalah yang melatar belakangi kita? Kita hubungkan dengan kelemahan kita, bahwa kita itu adalah makhluk yang lemah, yang kurang tadi. Sehingga pernah kita berucap, aku pasrah kepada Allah. Nah, kata-kata itu akan muncul, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa kata-kata itu muncul? Kita tidak lagi punya kemampuan. Misalnya kita mengalami sebuah cobaan. Sudah coba diadu dengan ilmu yang kita miliki, pengalaman kawan, datanya sini sana, tidak buntu kan? Buntu kalau. Nah, sudah akhirnya tidak ada lebih dari Allah. Allah. Oke, yang lain. Apa kira-kira yang menyebabkan ketika kita berkata, aku pasrah total kepada Allah? Kira-kira? Kita tidak berdaya. Oke, kita benarkan? Di luar kemampuan. Yang lain. Ayo. Artinya seperti ini. Ketika kita menyadari bahwa kita ini makhluk yang sangat lemah, penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah yang kita hadapi dalam kehidupan, sehingga kita tidak bisa lagi berpikir, sehingga kita tidak bisa lagi bertindak dan berbuat, sehingga yang membuat diri kita tidak bisa mengambil sebuah keputusan, sehingga membuat kita ini segala cara yang digunakan tidak bisa lagi kita tempuh. Pada akhirnya kita akan bersandar, aku pasrah total kepada Allah.
Muncul kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Arti kesimpulannya, ketika kita itu sudah menyadari titik lemah, titik nol kita berpikir tidak sanggup lagi, di luar kemampuan kita, kan? Kita ngambil kesimpulan tidak baca lagi, kita bertindak tidak bisa lagi. Timbullah kata-kata aku pasrah kepada Allah. Artinya ketika kita menyatakan diri kita pasrah total kepada Allah, kita menyadari bahwa kita itu adalah makhluk yang sangat terbatas. Itu maksud ayat ini. Sampai sini ada yang tanyakan? Ya. Yang terakhir sebelum pasrah itu apa? Nyebutnya gampang pasrah. Tapi secara implementasi Ya. Yang lain bisa jawab? Mengucapkan pasrah itu mudah, gampang diucapkan. Gampang nih. Tapi kata-kata itu muncul kan tidak semudah itu. Pasti ada latar belakang yang mendobrak sehingga muncul kata-kata aku pasrah. Nah, ketika sudah muncul kata-kata pasrah kepada Allah, artinya apa yang menyebabkan ini? Itu yang kuajarkan tadi. Artinya ketika kita sudah mentok berpikir, kita sudah mentok mengambil tindakan, kita sudah mentok segala cara sudah kita lakukan, sehingga kita sadar bahwa terakhir hanya pasrah kepada Allah. Nah, artinya dalam kalimat itu, Pak Haji, ya, ketika kita sudah muncul kata-kata pasrah kepada Allah, artinya kita bagian termasuk daripada orang-orang yang berpikir atas kekuasaan Allah. Kita sadar, itu harus kita syukuri dulu. Tapi kalau dia sudah tidak menyadari akan kekuasaan Allah, sehingga tidak muncul kata-kata pasrah kepada Allah, ya kan? Atau dia tidak menyandarkan la haula wala quwata illa billah, atau diri dia tidak menyandarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya dia tidak sampai mengenal hakikat Allah itu yang sesungguhnya. Nah, itu maksudnya. Nah, disinilah Pak ujian yang paling berat sebenarnya. Setiap kali sholat kita selalu dalam doa suratul Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sandaran kita kepada Allah di situ. Nah, kata-kata kita menyandarkan diri kepada Allah itu ya diuji dalam konteks ini. Ketika kamu misalnya diuji dengan kemiskinan, diuji dengan musibah yang sangat terpuruk, diuji dengan penyakit, diuji dengan segala macam, sehingga kalian itu tidak bisa lagi bertindak, tidak bisa lagi berbuat, tidak bisa lagi berpikir. Ibarat kita dah segala cara lah pening digawe ke. Timbullah kata-kata bagi orang yang sadar bahwa diri dia hamba Allah, yang sadar bahwa dia itu adalah orang yang beriman, dia akan berkata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hanya Allah sebagai tempat sandar untuk menolong. Nah, yang susah itu Pak Haji, kalau dia ketika sudah diuji seperti itu dia tidak bersandar kepada Allah, itu yang sulit mendapat hidayah. Itu yang sangat sulit. Bisa dipahami ayat ini? Renungkan lagi.